Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai masuk ke bab 3, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang organisasi ASEAN. Anak-anak, seperti halnya keluarga, kita tinggal di wilayah pemukiman tertentu. Pasti rumah kita berbatasan dengan rumah tetangga. Sebagai keluarga yang hidup bersama tetangga, tentu kita menginginkan dapat hidup bersama secara damai. Sikap saling menghargai dan bekerja sama juga diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sikap tolong-menolong dan bekerja sama ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Demikian juga dengan kehidupan sebagai bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara kita bertetangga dengan negara-negara lain di sekitar kita. Untuk mencapai kehidupan bertetangga yang damai dan sejahtera, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara harus dapat saling menghargai dan menghormati, serta saling bekerja sama. Dengan begitu, tujuan untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan dapat tercapai. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan terbentuknya organisasi ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain sebagai berikut. Persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara, dan perbedaan kondisi fisik negara dan perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 Menteri Luar Negeri dari Indonesia, yaitu Bapak Adam Malik, dari Malaysia, Tun Abdul Razak, dari Thailand, Tanat Koman, dari Filipina, Narcisco Ramos, dan dari Singapura, S. Rajaratnam mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi Bangkok. Penandatanganan Deklarasi Bangkok menandai berdirinya ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN adalah sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Selanjutnya, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Memelihara kerjasama dengan organisasi lainnya, dan yang terakhir meningkatkan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota.
mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota, menyelesaikan perselisihan secara damai, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, dan yang terakhir menjalankan kerjasama secara efektif. Anak-anak, sebelumnya Bu Guru yakin kalian sering sekali melihat lambang ASEAN. Tapi tahukah kalian apa makna yang ada pada lambang ASEAN? Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 didasarkan pada jumlah negara anggota ASEAN. Pada mulanya jumlah batang padi hanya ada 5 sesuai dengan negara pendiri ASEAN. Namun jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lalu siapa saja 5 negara pendiri ASEAN dan 5 anggota ASEAN? Kelima negara pendiri ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu pada tanggal 7 Januari 1984 masuklah Brunei Darussalam. Disusul Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekjenderal atau Sekjen yang diangkat secara bergilir dari negara anggota ASEAN. Sekjen pertama ASEAN adalah Hartono Reksodarsono yang berasal dari Indonesia. Sekarang Sekjen ASEAN dipimpin oleh Lim Jock Hoi pada tahun 2018 sampai 2022 nanti yang berasal dari Brunei Darussalam. Berdasarkan hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Bali pada 7 Juni 1976, Sekretariat Tetap ASEAN diputuskan berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Singsingamangaraja di Jakarta Selatan. Awalnya masa jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 2 tahun, namun saat ini diperpanjang menjadi 4 tahun. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekjen dibantu oleh staf regional dan staf lokal. Berikut adalah tugas-tugas Sekjen ASEAN. Yang pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan, menyelenggarakan, memperlancar, dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN, bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk membantu meningkatkan pelaksanaan kegiatan ASEAN secara efektif, dan yang terakhir adalah sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi lainnya. Anak-anak, berikut ini adalah bendera-bendera negara-negara anggota ASEAN yang perlu kalian ketahui. Nah, setelah kalian menyimak video berikut ini, kalian bisa membaca materi pada buku paket halaman 67 sampai 72. Lalu kalian bisa menyelesaikan tugas yang Bu Laras berikan di Google Classroom. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.